Anies Baswedan adalah salah satu calon yang hasil survei adalah survei tertinggi. Itu artinya kan kehendak masyarakat. Ternyata lur, telah digadang-gadang lur, Anies Baswedan dan Syahid Iqbal lur bakal menjadi calon terkuat lur, capres dan cawapres lur di periode tahun 2029 lur. Langsung saya telepon Pak Anies, Anies menang, maju, serius, iya, gitu, maju. Berarti langsung akan langsung diusung Pak. langsung Ya akan belum ketemu. Kita hanya bilang Pak Anies menang, Partai Buruh gugatannya maju. Serius Bang Iqbal? Iya. Saya cara-cara macam begini ini justru cara-cara pimpinan-pimpinan serikat buruh yang merusak gerakan buruh. Ya, cara-cara yang menghancurkan kesadaran kaum buruh, ya, yang mulai tumbuh. Hari ini terus bergema. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atau KDM, itu adalah gubernur yang lebih bekerja untuk kepentingan konten. Oke guys, back lagi bersama gua di Bang Lucky. Dan gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja, dan semoga rezeki kalian hari ini semakin banyak teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Guys, ada berita viral lagi dari Syahid Iqbal, backingannya ataupun kerjasamanya sama Pak Anies Baswedan. Apakah benar? Ini kata netizen teman-teman, bukan kata gua. Karena gua lihat di media sosial ternyata yang backing ataupun yang bekerja sama dengan Syahid Iqbal ataupun Presiden Buruh teman-temannya. Jadi Presiden Buruh sama mantan Gubernur Jakarta, teman-teman. Kalau nggak salah ya teman-teman ya, ataupun Anies Baswedan sama Syahid Iqbal ya teman-teman. Nah guys, di sini karena gua takut salah paham ya, karena gua belum tahu sama politik ya teman-teman. Jadi kita bakal langsung aja masuk ke videonya. Ternyata lur, telah digadang-gadang lur, Anies Baswedan dan Syahid Iqbal lur bakal menjadi calon terkuat lur, capres dan cawapres lur di periode tahun 2029 lur. Gimana lur tanggapan sampean lur? Coba lur, ketik lur di kolom komentar. Yaelah, lu ya, ingat lu, Syahid Iqbal, jangan macam-macam lu sama Gubernur Jawa Barat ya. Kita di sini mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat ya. Bagi Anda ya yang ikut-ikut demo, ingat lu terancam PHK massal. Kenapa? Ya, lu salah demo. Kenapa salah demo? Karena lu mendemo gubernur yang baik ya, yang top ya, yang pro rakyat, yang membela kepentingan rakyat. Ingat ya, jangan sempat kau dimanfaatkan oleh Syahid Iqbal itu. Oke? Itu saya pesan saya ya, ramaikan kolom komentar. Ingat. Mereka makan enak-enak ya guys ya. Luar biasa. Cepetan Pak. Nah, bantuin dulu apa? Yang di Majalengka, yang pabrik sepatu, yang diam-diam Ya. pindah. Kasihan berapa ratus Loh. karyawan tuh yang kena PHK. Bantuin. Urusin dulu itu biar nyampe kelar ya, terkait pesangon-pesangonnya. Baru makan enak. Ya. Ternyata ya, buah apa guys? Viral kemarin tentang buruh ya yang berdemo dengan hanya sekedar nasi bungkus yang ia makan, tetapi ketua buruh yaitu Presiden Buruh Syahid Iqbal justru makan enak dengan makanan khas Korea dengan bulgogi yang ia santap ya, yang ia bakar di meja dan kemudian memakannya dengan teman-temannya dengan nikmat. Tetapi pada kenyataannya para buruh tidak, dan ini menjadi sebuah cerminan apakah benar apa yang dilakukannya memang untuk kepentingan buruh, dan tuntutannya ketika dia meminta para buruh untuk mencoblos dari partai yang ia usung, apakah benar semua yang dilakukannya itu tidak untuk kepentingan politik, dan semoga saja apa yang dilakukan dari seorang Syahid Iqbal itu benar-benar murni, real dari apa yang dibutuhkan oleh kaum buruh dan kaum buruh di Jawa Barat. Semoga saja apa yang diinginkan atau bahkan situasi yang semakin membaik itu dapat terpenuhi.
KDM jangan terlalu pencitraan. Enough is enough. Stop pencitraan. Lihat Gubernur Jawa Barat sebelumnya menggunakan kekuatan sosial media untuk hanya untuk mengangkat citra, tapi tidak melayani masyarakat sesungguhnya. Yang kedua, KDM telah melanggar peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto yang berasal dari partai yang sama. Demona dilanjut habis lebaran ya. Takut mungkin ya, takut THR-nya nggak turun. Alah, bapak ini yang ngaku orang miskin katanya ya. Ada habis lebaran, kita tunggu Pak demonya Pak. Oke, mudah-mudahan demonya damai ya. Bajar KDM. Hidup Jabar Istimewa. Politik yang tidak mempunyai kursi atau non-seat, dia boleh untuk mengusung calon-calon kepala daerah. Dengan demikian, Partai Buruh memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Partai Buruh akan mempersiapkan kader-kader partai dan juga orang-orang baik, walaupun dia bukan kader partai. Saya ambil contoh misal DKI Jakarta, seperti yang tadi saya sampaikan, Anies Baswedan adalah salah satu calon yang hasil survei adalah survei tertinggi. Itu artinya kan kehendak masyarakat, tapi dia digagalkan oleh demokrasi yang dibajak oleh partai-partai besar. Demokrasi nggak boleh seperti itu. Silahkan berbeda, tapi secara fairness. Ada rasa keadilan, rasa kesetaraan, dan setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih. Dengan kemenangan Partai Buruh gugatannya baru tadi, langsung saya telepon Pak Anies. Anies menang, maju, serius, iya, tidak maju. Berarti langsung akan diusung Pak? langsung Ya belum ketemu. Kita hanya bilang Pak Anies menang, Partai Buruh gugatannya maju. Serius Bang Iqbal? Iya. Terbongkar. Said Iqbal pernah di tim ses Anies kritik ke KDM murni bela buruh. Publik mulai bertanya. Fakta lama mencuat, Said Iqbal pernah berada di tim sukses Anies Baswedan. Pantesan belakangan ini kritik ke KDM makin keras. Ini murni suara buruh atau ada agenda politik yang ikut bermain? Netizen, kalau pejuang buruh, kenapa nuansanya makin politis? Oleh karena itu Partai Buruh akan mempersiapkan, seperti yang tadi saya sampaikan, Anies Baswedan adalah salah satu calon yang bisa dipastikan Anies Baswedan maju. Said Iqbal dinilai gagal dalam memimpin Partai Buruh. Indikasi kegagalan Said itu tercermin dari sedikitnya masa Partai Buruh yang mengikuti aksi pada 9 Agustus 2023 di Patung Kuda beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan Presiden PPMI Daeng Wahidin. Untuk itu, dirinya mengusulkan pimpinan Partai Buruh yang dipimpin Said Iqbal harus diganti dengan Jumhur Hidayat. Dan ini sesungguhnya menurut saya cara-cara macam begini ini justru cara-cara pimpinan-pimpinan serikat buruh yang merusak gerakan buruh. Karena itu sebenarnya hanya ilusi yang tidak pernah ada kejadiannya. Nakut-nakuti saja gitu, sifatnya mengancam pemerintah kan. Itu dengan pembukaan itu kan mengancam pengusaha, mengancam pemerintah. Ketum Gabungan Serikat Buruh Indonesia, Rudi Habedaman, sentil pernyataan Presiden Buruh Said Iqbal yang mengancam akan melakukan mogok nasional dalam waktu dekat ini. Kira tidak gampang ya menjalankan pemogokan nasional. Dan memogok nasional itu bukan kuar-kuar konversi pers menurut saya Pak Daeng ya. Harus disertai dengan kerja konsolidasi yang sangat masif gitu ya. Menurut dia, cara Said Iqbal yang mengklaim itu adalah gerakan buruh, justru menghancurkan kesadaran buruh itu sendiri. Ia pun mengkritik caranya yang menakut-nakuti pemerintah dan pengusaha dengan ancaman pemogokan. Dan ini sesungguhnya menurut saya cara-cara macam begini ini justru cara-cara pimpinan-pimpinan serikat buruh yang merusak gerakan buruh. Ya, cara-cara yang menghancurkan kesadaran kaum buruh ya yang mulai tumbuh.
Kenapa saya bilang mengatakan menghancurkan? Karena itu sebenarnya hanya ilusi yang tidak pernah ada kejadiannya, gitu ya. Dan menakut-nakuti saja, gitu. Sifatnya mengancam pemerintah kan? Itu dengan pembukaan itu kan mengancam pengusaha, mengancam pemerintah. Ia juga menyindir pentolan buruh KSPI yang justru bersekutu dengan pencipta Omnibus Law yang jelas-jelas merugikan kaum buruh. Nah, kita tahu gitu loh, orang-orang ini ternyata bersekutu bahkan menyambut kepulangan daripada presiden si pencipta Omnibus Law. Jadi itu jelas akan pengkhianat bagi kaum buruh. Ngajak-ngajak kaum buruh cabut Omnibus Law, tapi bersekutu gitu kan, memuja-muja, hormat-menghormat terhadap si Presiden Republik Indonesia pencipta Omnibus Law, yang jelas-jelas itu adalah regulasi yang menyiksa kaum buruh, menghisap kaum buruh gitu. Hari ini terus bergema. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atau KDM, itu adalah gubernur yang lebih bekerja untuk kepentingan konten dibanding kerja nyata melayani. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon sindiran keras Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang menuduhnya pencitraan dan mengubah UMSK 2026 di 19 kabupaten kota, dengan menegaskan posisi netral pemerintah provinsi demi keseimbangan ekonomi daerah. Menurut Deddy Mulyadi, buruh dan pengusaha saling membutuhkan seperti dua kaki yang harus sehat untuk berjalan lancar, sehingga penetapan UMK dan UMSK tidak boleh berat sebelah yang merugikan salah satu pihak atau bahkan mengancam keberlangsungan usaha. Ia menolak tuduhan pencitraan melalui media sosial, menjelaskan bahwa setiap siaran langsung justru membuka dialog terbuka dengan buruh agar keputusan upah realistis dan berkelanjutan, bukan sekadar citra semata. Deddy Mulyadi menyatakan bahwa dunia usaha wajib hidup karena pajaknya mendanai pembangunan Jawa Barat, sementara buruh juga dilindungi melalui tripartit yang utuh tanpa tekanan kelompok manapun. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan orang miskin. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan buruh orang yang terpuruk. Itu 8 juta pengikutnya boleh bertemu dengan kita di sini. Gak usah main sosmed ngancem-ngancem. Air ini, air itu. Itu orang yang udah dibayar. Jangan coba-coba adu nyali dengan buruh. Jangan coba-coba adu nyali sama orang miskin. Kita udah terbiasa miskin. Kita sudah terbiasa tertindas. Kita sudah terbiasa dizalimi. Jangan adu nyali kita. Jangan kau tantang nyalinya buruh. Sampaikan ke KDM. Silakan dia bikin konten tentang saya. Saya tantang KDM. Enggak, gue lihat klarifikasi dari si bapak yang itu, yang lagi rame yang nantangin pada Deddy Mulyadi terkait makan enak. Katanya itu hoax. Bukan makan enak ketika buruh berdemo, bukan. Katanya itu mah ketika pertemuan, istilah kata mah lagi rapat lah ya di daerah Cilacap. Bapak, makan enak kayak begitu jangan kebanyakan Pak ya. Kagak sehat. Takut nanti gula darah naik. Takut nanti ujung-ujungnya Bapak stroke begitu. Apalagi sekarang, tarikan urat Bapak kan lagi kenceng-kencengnya ya kan. Emosi Bapak lagi kenceng-kencengnya ini. Sampai nantang-nantangin Deddy Mulyadi sama pengikutnya. Ditambah Bapak makan makanan kayak begitu ya. Pasti Bapak makan lagi kayak begitu tuh, pasti ya. Makanya darah Bapak naik ini. Tapi tenang Pak, umpama punya solusi ya. Ketika gula darah Bapak naik begitu kan, konsultasi aja ke Rumah Sehat Kang Haris ya. Yang satu ada di Karawang, daerah Ciampel, yang satu ada di Bandung Soreang. Konsultasi ke situ Pak. Takutnya gitu ya, sekarang Bapak lagi naik-naik, kenceng, emosi begitu kan. Ngeri stroke. Apalagi kalau keseringan makan enak kayak begitu tuh, nih kayak begini kan. Aduh, itu mah udah penyakitan Pak. Nanti mah Pak kalau rapat ya kagak usah makan enak kayak begitu Pak. Cukup aja telur rebus saling 2 biji. Sehat itu Pak, sama minum air susu anget aja udah. Lebih sehat dan lebih irit ya Pak. Jangan lupa rebus sayur brokoli juga Pak.